Halo, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya kedatangan satu sepeda baru. Ini adalah sebuah Stratos S2 yang nggak baru karena ini adalah Stratos S2 lama ya, yang warna orange. Saya dapat sepedanya dari Semarang, dikirim ke Jogja lewat Herona Express. Nah, kita akan coba cek dulu seperti apa sepedanya, karena ini dibungkus banyak bubble wrap dan butuh waktu cukup lama untuk nyopot semua bubble wrap yang ada di seluruh sepeda ini. Informasinya adalah sepeda ini upgrade crank ke Claris, yang mana menjadi menarik karena beberapa waktu terakhir saya juga mereview bagaimana Helios C3 saya juga upgrade crank dari Sora lama ke Tiagra. Nah, ini juga aslinya adalah Pro Wheel yang kelihatan chainlinknya, dia di upgrade ke crank Claris. Kita coba shiftingnya, oke, smooth, nggak ada masalah. Oke, ini adalah penampakan secara keseluruhan dari sepeda ini. Bannya dia menggunakan ban kecil ukuran 723, mereknya Swallow, nggak terlalu bagus juga. Sadelnya Kyusai yang katanya mirip fisik tapi juga nggak terlalu bagus juga. Battle cage-nya ada dua ala-ala dan drop bar yang zoom. Mungkin banyak yang mengatakan, wah kok S2 sih, group setnya masih Claris, masih banyak keluhan, masih kurang smooth perpindahannya dan seterusnya. Tapi tetap saja Stratos S2 ini punya penggemarnya sendiri. Nah, salah satu hal yang saya nggak suka dari Stratos S2 itu, yang paling bikin kurang manis di tampilannya itu adalah cranknya. Nah, kebetulan Stratos S2 yang saya dapatkan ini cranknya sudah diganti pakai Claris, jadi sudah secara tampilan sudah lumayan lah. Mungkin bagi yang nggak suka warna orange-nya atau warna birunya, bisa ditutup aja di blackout supaya bisa lebih simple warnanya, nggak terlalu mencolok gitu. Nah, ini diambil dari Semarang, saya ambil dari Semarang, dikirim lewat Herona Express, punyanya Om Alif, dengan kondisi sepeda yang sepertinya abandon ini. Mungkin dulu sempat digunakan Om Alif untuk waktu yang cukup lama mungkin, tapi kemudian kayaknya sudah mulai nggak terawat. Dari sisi droppernya udah kelihatan kalau nggak begitu terawat. Nah, kita akan mencoba merawat sepeda ini, memberikan beberapa sentuhan perbaikan di beberapa sisi yang mungkin bisa diperbaiki. Ada lecet-lecet sedikit, kemudian ada kayaknya settingan dropper yang bisa diset lagi, dan juga bar tape yang mungkin bisa disetting atau dibebatkan ulang supaya lebih rapi lagi. Oke, kita akan mulai project restorasi. Oke, hal pertama yang saya lakukan adalah membersihkan sepeda ini karena emang ada banyak debu dan ada banyak scratch lembut ya. Biasa kalau sepeda lama nggak dipakai itu justru malah ada banyak kayak sisa jamur yang dia ngedove di catnya. Scratch kecil juga kadang-kadang bisa jadi tampak terekspos kalau tidak sering digunakan atau terlalu lembab, jadi catnya itu malah mengekspos scratch halus yang ada di sepeda. Nah, saya gunakan kompon yang biasa dibeli di toko besi, kompon yang murah itu yang harganya sekitar 8.000 atau 10.000 untuk menghaluskan cat-cat yang tergores lembut dan juga menampakkan kembali kilaunya. Oke, ada bagian yang cukup nggak beres ya dari droppernya, karena dia sebelah kanannya itu agak melengkung droppernya, itu kita benerin dulu. Kita akan coba set, kayaknya sih ini droppernya yang bengkok. Kita akan coba. Oke, mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi dropper yang sebelah kanan yang udah nggak ada drifter, yang drifternya udah saya lepas itu, dia itu masuk ke dalam karena benturan. Jadi saya akan coba lepas dan nanti saya coba reparasi apakah masih bisa dipakai atau enggak droppernya. Nah, saya juga sudah menyiapkan dropper karena saya tahu pas saya beli dari Semarang, Om Alif bilang bahwa droppernya itu bengkok karena jatuh begok pas ditanjakan, nggak kuat dan sepedanya ambruk, makanya droppernya bengkok. Nah, dropper yang digunakan ini zoom dan memang dia ringan tapi ternyata emang sangat tipis, jadi gampang bengkok. Nah, untuk mengantisipasi kalau droppernya nggak bisa dipakai, saya sudah membeli di
toko online lewat Shopee. Ini harganya 190.000 sudah sampai ke Jogja, dikirim dari Jakarta, dari Tangerang. Harga dropper yang murah ini menurut saya ya masih bisa lah, atau sesuai lah dengan sepedanya, karena sepeda Stratos S2 sendiri memang entry level banget ya, atau kasta terbawahnya dari Stratos yang saat ini beredar di pasaran setelah produksi Stratos S1 atau Stratos 1 itu dihentikan tahun 2019 dihentikannya. Nah, ini adalah dropper zoomnya. Saya sengaja pilih yang bentuknya agak pipih supaya terlihat lebih aero dan lebih cakep kalau difoto dari depan misalnya. Perbedaannya dengan dropper yang bawaannya yang tadi sudah saya copot itu nggak banyak sebenarnya. Kalau dropper yang ini dia bentuknya bulat dan batangannya cenderung lebih kecil. Kalau yang pipih dia memang batangnya lebih besar dan menurut saya sih terlihat lebih kokoh sedikit. Oke, kita akan coba perbaiki apakah dropper yang bulat ini masih bisa dilurusin atau enggak. Kita akan coba jepit dan tarik supaya nanti bisa lurus kembali droppernya. Yuk kita eksperimen sebentar. Ternyata memang terbukti bahwa dropper ini sangat tipis, jadi sangat gampang dibengkokkan. Tadi sayangnya nggak sempat saya rekam pas saya meluruskan kembali bengkokannya itu. Jadi droppernya itu masuk dalam. Cara ngelurusinnya cukup gampang. Saya jepitin di kebetulan pagar depan rumah ada besi dan celah-celah antara besi pagar dan juga temboknya. Jadi saya masukin di situ dan saya tarik dan bisa dengan mudah dibengkok-bengkokin. Jadi emang dropper zoom ini menurut saya tidak terlalu kuat, tapi ya ringan. Dia emang ringan dan harganya emang sangat murah. Oke, setelah saya ngerasa bahwa droppernya sudah cukup lurus, akhirnya saya putuskan untuk menggunakan dropper ini kembali dan nggak jadi pakai dropper zoom yang pipih tadi. Nanti mungkin itu bisa dipasang di sepeda yang lainnya. Nah, setelah saya yakin dia lurus, lalu saya pasangkan kembali. Kebetulan drifternya nggak ada yang lecet parah, jadi mungkin ini dia ambruknya itu pas kena droppernya, jadi nggak kena di bagian drifternya. Jadi drifter yang sebelah kiri itu nggak ada lecetnya, jadi masih bisa dipakai kembali dan fungsinya secara kosmetik juga masih bagus. Oke, mari kita pasangkan kembali si drifter dan juga kita akan nanti coba pasang atau kita atur kembali si bar tape-nya supaya terlihat lebih bagus dan lebih rapi lagi. Yuk. Oke, ternyata sudah mulai gelap. Tadi saya mulai reparasinya atau mulai unboxing dan mulai cleaning, proses pembersihan dan juga benerin droppernya mungkin sekitar jam 5-an ya. Sekarang sudah jam 6 ini. Jadi sudah mulai gelap. Syukurnya droppernya masih bisa dipakai dan saya tinggal ngeset ringan saja nih. Yuk. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses mulai dari unboxing, bersihin, benerin droppernya, kemudian ngeset kembali bar tape-nya supaya jadi lebih rapi dan lebih enak dilihat. So, Stratos S2 ini menurut saya sih masih worth it ya, kalau seenggak-enggaknya kalau buat training, buat keperluan sehari-hari ini masih bisa banget lah sepeda ini. Dengan bannya yang 725, saya tadi coba test ride sebentar, ternyata juga masih cukup nyaman dan nambah sensasi enteng waktu di kayuhnya. Pedal gubnya juga lumayan membantu karena udah piring meskipun juga bukan yang paling loncat. So, ini dia akhir dari video rebuilding Stratos S2 dan review sedikit mengenai dropper zoom. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau teman-teman suka videonya supaya lebih banyak lagi yang terinformasi mengenai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.